Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Afrilani dengan nomor induk mahasiswa 225609006. Saya akan membahas sedikit trisum tentang kurikulum merdeka. Mengambil dari sebuah jurnal bahwa pengertian kurikulum diartikan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kuria yang berarti pelajari dan ker yang diartikan sebagai tempat berpacu. Selain itu, istilah kurikulum ternyata berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani. Didapat sebagai jarak di sisi memiliki makna. Dengan adanya jarak tersebut harus ditempuh oleh seorang pelari yang berawal dari start sampai finish. Beberapa pakar menunjukkan pandangan berdasarkan pengertian kurikulum, yaitu berdasarkan pandangan merupakan sebuah rancangan yang lelah disusun dengan tujuan melancarkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Kurikulum yang diluncurkan Kemdikbud Bapak Nadiem Makarim adalah upaya bentuk evaluasi dari perbaikan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 digunakan sebelum masa pandemi melanda Indonesia, di mana kurikulum 2013 merupakan kurikulum satu-satunya yang digunakan di dalam proses belajar mengajar. Awal mula persatuan kurikulum Merdeka Belajar menuju pada kondisi pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan berbagai kendala dalam proses pembelajaran. Perbedaan yang diperoleh pada kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum sebelumnya yang berlaku pada jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pada jenjang SD, pada kurikulum Merdeka Belajar, penerapannya pada penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi satu, yaitu ilmu alam dan sosial, dan menjadikan mata pelajaran bahasa Inggris yang awalnya berupa mata pelajaran pokok menjadi mata pelajaran pilihan. Yang jenjang SMP, pada kurikulum Merdeka Belajar, penerapan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang awalnya berupa mata pelajaran pilihan maka menjadi mata pelajaran wajib yang harus dimiliki oleh semua jenjang SMP. Jenjang SMA atau SMK, pada kurikulum Merdeka Belajar tidak ada lagi permintaan seperti IPA, IPS, atau bahasa. Lalu di jenjang SMK, model pembelajaran didesain lebih sederhana berupa 70% mata pelajaran kejuruan dan sisanya mata pelajaran umum. Tidak hanya itu, pada jenjang SMA atau SMK, masa pendidikan siswa dituntut untuk dapat menghasilkan produk berupa esai ilmiah seperti halnya mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Perguruan tinggi, pada kurikulum Merdeka Belajar, mahasiswa diberikan kesempatan terbuka untuk mempelajari banyak hal sesuai dengan minatnya tanpa terbatas oleh program studi yang ditempuh. Pendidikan pembahasan menurut Paulo Freire dilahirkan di Freixo, Brasil bagian timur pada 19 September 1921 dan wafat pada 2 Mei 1977. De Sergio Paulo Brasil adalah seorang tokoh pendidikan Brazil yang berpengaruh di dunia. Saat dewasa, Paul bekerja sebagai direktur di bagian pendidikan dan kebudayaan sesi pelayanan sosial, tepatnya di negara bagian pembanco pada tahun 1990, dan pekerjaannya ini membuat berkontak langsung dengan kaum miskin. Pada pendidikan gaya bank ini, Paul mengatakan bahwa peserta didik hanya dianggap sebagai sebuah bejana atau sebuah wadah kosong yang nantinya
akan diisi oleh seseorang guru dengan diberikan materi yang hanya bersumber dari guru tersebut, baik pula murid dan guru tersebut, sehingga pada pendidikan ini guru bisa dianggap jaga sebagai subjek yang bercerita dan murid sebagai subjek yang mendengarkan, kemudian menghafalkan secara berulang sehingga komunikasi yang terbangun hanya satu arah saja, menjadi kurang komunikasi tersebut tidak efisien. Kaitan kurikulum merdeka dengan pendidikan pembebasan Fred Novel. Pada dasarnya kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang dimana proses pembelajaran bersifat otonom, fleksibel, sehingga menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak menurut aturan kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Forbes mengenai pendidikan pembahasan yang memberikan kesempatan peserta didiknya untuk dapat merasakan kebebasan, baik kebebasan berpikir, terutama kebebasan untuk berusaha untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam risum jurnal ini kurikulum 2013 yang selama ini digunakan dalam proses pembelajaran kemudian disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang difungsikan sebagai memudahkan satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran. Hadirnya kurikulum merdeka belajar yang sekarang lagi proses memulai percobaan. Walaupun demikian tetap pada kurikulum 2013 dan kurikulum darurat masih dapat digunakan pada satuan pendidikan. Salah satu tokoh pendidikan Temama yaitu Paulo merupakan tokoh pendidikan dan teoristik pendidikan Brazil yang berpengaruh di dunia. Salah satu konsep pendidikan yang dikemukakan olehnya adalah pendidikan pembebasan. Pada konsep pendidikan pembebasan yang dikemukakan oleh Paulo memiliki bahwa pendidikan yang ada harusnya dapat membuat pelajaran atau peserta didiknya merasakan kebebasan. Baik, konsep pendidikan ini hadir sebagai sebuah kritik terhadap kebudayaan yang ada pada saat itu, yaitu kebudayaan bisu. Berdasarkan pendidikan pembebasan yang dipaparkan oleh memiliki kesamaan pada kurikulum merdeka belajar yang sedang kita mulai rintisan saat ini, yaitu sama-sama memberikan kebebasan kepada peserta didiknya dalam kegiatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari risum jurnal ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.